Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga antum selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu akbar, ya. Untuk anak ustazah tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kondisi tubuh antum, makan makanan yang sehat ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran BMR. Silakan untuk anak-anak ustazah, siapkan buku dan alat tulis antum. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan anak ustazah dimudahkan dan dipahamkan pembelajaran hari ini. Oke, ustazah akan menjelaskan tentang laut ya. Kemarin ustazah sudah menjelaskan tentang tasik, selat, dan hari ini ustazah akan menjelaskan tentang laut. Laut menurut pengertian orang-orang Melayu Riau, yang pertama adalah kumpulan air asin yang banyak dan luas. Yang kedua, sebutan bagi sungai-sungai besar yang bermuara ke laut. Ya, orang-orang Melayu Riau mengatakan bahwa laut itu adalah kumpulan air asin yang banyak dan luas dan sebutan bagi sungai-sungai besar yang bermuara ke laut. Istilah laut adalah untuk membedakan sebutan untuk sungai utama dan anak sungai. Ini contohnya ya. Ini membedakan sungai utama dan anak sungai. Di sini ada gambar sungai utama dan ada gambar anak sungai. Selanjutnya, laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang dikelilingi seluruhnya atau sebagiannya oleh daratan. Jika laut tersebut lebih luas dan dalam, disebut samudra. Ya. Apa aja sih manfaat dari laut? Yang pertama, manfaat dari laut itu adalah membantu kita bernafas. Yang kedua, menjadi sumber makanan. Yang ketiga, sumber mata pencaharian umat manusia. Itu beberapa manfaat dari laut, ya. Oke. Selanjutnya, tadi kan manfaat dari laut itu membantu kita bernafas. Maksudnya apa sih? Manfaat laut ada dalam organisme yang hidup di dalamnya. Salah satunya adalah fitoplankton. Fitoplankton ini adalah sebuah organisme. Organisme kecil ini bertanggung jawab atas setidaknya 50% oksigen yang ada di bumi. Yang kedua tadi manfaatnya adalah menjadi sumber makanan. Ikan laut telah menjadi menu makanan bagi orang di seluruh dunia. Ikan menyumbang 16% protein hewani yang dikonsumsi secara global. Selain itu, ikan ada juga makanan lain dari laut yang dapat dikonsumsi, misalnya tanaman ganggang laut dan rumput laut ya. Makanya salah satu manfaat dari laut yaitu menjadi sumber makanan. Yang ketiga, sumber mata pencaharian umat manusia ya, yang kita ketahui bahwa menurut ahli kelautan dunia pada tahun 2030 industri laut akan mempekerjakan lebih dari 40 juta orang di seluruh dunia. Bagian terbesar dari pekerjaan itu adalah sektor perikanan dan pariwisata. Maka dari itu sumber mata pencaharian umat manusia adalah salah satu manfaat laut. Selanjutnya di buku antum di halaman 11 di situ ada cerita laut atau sungai ya. Bagi orang Melayu Riau, laut bukan hanya kumpulan air asin yang luas, laut juga menjadi sebutan bagi sungai-sungai besar yang langsung bermuara ke laut ya. Tadi sudah ustazah jelaskan sebelumnya di awal. Seperti yang terjadi di Okura, Pekanbaru ya, dan Tualang di Siak, masih banyak orang tua-tua yang menyebut sungai Siak dengan sebutan laut. Hal ini membedakan sebutan untuk sungai utama dengan anak sungai. Bagi orang yang di sekitar sungai Ukay di Pekanbaru, bila disebut budak itu pergi ke laut, akan paham bahwa seorang anak kecil sedang menuju ke sungai Siak. Namun bila disebut budak kecil mencoba di sungai, maksudnya bahwa seorang anak kecil sedang mandi di sungai Ukay ya, bukan di sungai Siak. Contoh lainnya terdapat satu bait dalam lagu panjang yang menyebut bahwa nama dahulu sungai Kampar adalah Laut Embun ya.
untuk anak-anak ustazah itu adalah sedikit cerita tentang laut atau sungai di Pekanbaru, di Riau ya. Oke, sampai sini anak ustazah ada pertanyaan tidak? Mudah-mudahan paham dan mengerti ya. Silahkan buka-buka lagi, baca-baca lagi ya. Karena insya Allah di hari Selasa nanti kita ulangan BMR bab 1. Kita ulangannya langsung lewat Zoom ya. Nanti ustazah melalui Zoom ulangannya. Tanya jawabnya langsung di Zoom. Oke. Tugas untuk antum BMR adalah tuliskan 5 nama tasik dan selat di Provinsi Riau. Antum bisa cari di Google, bisa lihat-lihat peta ya. Apa saja tasik dan selat yang ada di Provinsi Riau ya. Kalau itu paling banyak 5. Antum mau menyebutkan 3 juga nggak apa-apa, tapi nanti nilainya berkurang ya kalau bisa 5. Oke. Untuk anak-anak ustazah itu saja yang ustazah jelaskan, mudah-mudahan paham. Ustazah akhiri dengan penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.